Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dalam ibadah kami. Berkati segala pujian yang kami naikkan kepadamu, berkati setiap kami semua yang melayani, dan berkati saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang bekerja yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pengumuman yang sudah saya kirimkan lewat WhatsApp group di grup Beersheba, judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pertolongan di dalam pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya yang namanya masalah, pergumulan, persoalan, sakit penyakit, keuangan tidak bisa beranjak dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali hidup yang kita jalani dengan waktu, usia yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, kalau kita hitung-hitung, mungkin banyak masalah yang kita hadapi, dan masalah itu seringkali adalah berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, daripada kesenangan, daripada kenyamanan yang sempat saudara dan saya nikmati, persoalan yang kita hadapi itu adalah seringkali berat. Apalagi sekarang ini bangsa dan negara kita sedang menghadapi pandemi corona. Bukan hanya bangsa dan negara kita, seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Sampai saat ini belum diketemukan obat-obatan atau vaksin yang bisa mengurangi jumlah penderita daripada corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, seperti judul firman Tuhan yang sudah saudara dan saya, Bapak Ibu lihat, yaitu pertolongan di tengah pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan saudara dan saya, pertolongan di tengah pergumulan itu seringkali di dalam image saudara dan saya. Apa itu? Mujizat, pemulihan, jalan keluar, kuasa Tuhan terjadi. Itulah yang ada di dalam pikiran saudara dan saya. Seolah-olah masalah-masalah yang berat terjadi itu bisa diatasi. Yang bisa melegakan itu semuanya dengan apa? Jalan keluar. Dengan apa lagi? Dengan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan. Tetapi pada saat ini kita akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa yang akan diberikan saudara dan saya, melebihi apa yang saudara pikirkan. Baik itu mujizat, baik itu kesembuhan, baik itu pemulihan, baik itu kuasa Tuhan bekerja luar biasa, baik itu jalan keluar. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, melebihi semua yang diimpikan, yang saudara dan saya inginkan, yang saudara dan saya butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, yang semuanya yang
Pemberian ini merupakan modal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Anugerah yang luar biasa yang diberikan saudara dan saya. Melebihi mujizat, melebihi kesembuhan, melebihi pemulihan, melebihi jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada saudara. Anugerah itu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya ajak membuka firman Tuhan kita di Roma 8 ayat 26 sampai yang ke-27. Roma 8 ayat 26 sampai yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Roh Kudus itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya? Melebihi semua yang diinginkan saudara dan saya mengalami masalah, yang mengalami jalan buntu, yang mengalami persoalan berat. Kita akan melihat nanti. Oleh karena itu, kita akan kupas ayat ini satu persatu sampai saudara mengerti betapa luar biasanya Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya. Pada bagian pertama kita lihat Roma 8 ayat 26. Kita akan kupas bagian per bagian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Stop sampai sini saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadar enggak? Yang menyebabkan saudara, salah satu yang menyebabkan saudara dan saya, dan mungkin saya katakan kebanyakan yang menyebabkan saudara dan saya di dalam permasalahan yang berat, apa saudara? Kelemahan saudara dan saya. Itulah yang sering kali membawa saudara dan saya ke dalam persoalan yang berat. Mengapa ada dalam masalah dalam rumah tangga? Tidak ada keharmonisan, tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Apa saudara yang kasih Tuhan? Masing-masing pihak merasa egois, merasa menang sendiri, merasa berkuasa, merasa yang punya uang, merasa pinter, tidak menghargai orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kelemahan yang membuat saudara tidak bisa diterima oleh sekeliling saudara. Akibatnya apa? Karena saudara dan saya tidak sabar, sombong, angkuh, tidak bisa menerima kelemahan orang lain. Orang lain tidak bisa menerima. Dan seringkali mereka berontak melawan kepada saudara. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah apa itu pertengkaran. Terjadilah apa itu percekcokan. Terjadilah ketidakdamaian di dalam rumah tangga ataupun dimanapun juga. Itu adalah kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu atau kita semua saat ini dalam permasalahan keuangan yang berat. Tabungan menipis, sementara atau gaji tidak cukup, sementara kita mempunyai tanggungan ini itu yang belum terbayar, punya kewajiban yang belum terbayar. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita introspeksi diri. Mungkin di dalam kehidupan saudara dan saya
tidak bijaksana dalam mengelola keuangan, lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, hidup konsumtif, hidup ingin dihargai oleh orang lain dengan barang-barang branded. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kelemahan yang seringkali akan membawa saudara dan saya kemana? Ke dalam permasalahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini mungkin di antara saudara mengalami kelemahan tubuh, kolesterol tinggi, diabetes, jantung, asam urat, sehingga semua membawa penderitaan kepada saudara dan saya. Seringkali kita berpikir, kita berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Tidak semudah itu, saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah kelemahan saudara dan saya. Tidak bijaksana dalam mengelola tubuh saudara dan saya, dalam menerima masukan makanan atau apapun juga yang membuat saudara dan saya jatuh sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kenali segala kelemahan-kelemahan saudara dan saya yang saat ini membawa kepada persoalan yang berat, membawa kepada jalan yang buntu. Kenali dan kembali kepada firman Tuhan. Roh Kudus akan membantu saudara dan saya, sehingga kata firman Tuhan, membantu saudara dan saya untuk mengatasi kelemahan itu. Datang kepada Tuhan Yesus saat saudara mengalami permasalahan yang berat. Bukan hanya sekedar minta didoakan, bukan hanya sekedar meminta pemulihan, bukan hanya sekedar meminta kesembuhan, tapi Tuhan mau kita semua mengenali kelemahan-kelemahan kita, dan kita bawa kepada Roh Kudus, kita katakan semuanya. Roh Kudus akan membantu saudara untuk keluar, untuk melepaskan segala kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Itulah yang menjadi awal kemenangan saudara dan saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin dengan kelemahan-kelemahan itu yang membawa saudara dan saya kepada persoalan yang berat, seolah tidak ada jalan keluar. Tetapi saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan saudara. Yang mengalami sakit penyakit lebih bijaksana lagi dalam mengontrol makanan, lebih sering berolahraga. Yang mengalami masalah di dalam rumah tangga sehingga tidak ada kedamaian, melalui persoalan itu Roh Kudus bekerja. Sehingga apa saudara yang kasih Tuhan? Tuhan membawa saudara dan saya lebih bersabar lagi, lebih tidak egois lagi. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang dimaksud bahwa Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Selanjutnya kita akan baca di bagian yang selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan. Di Roma 8 ayat 26. Yang bagian selanjutnya di situ dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat saudara dan saya mengalami jalan buntu, saudara datang kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, nggak tahu harus ngomong apa di dalam doaku.
saat saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara yang saya dipenuhi dengan Roh Kudus berdoa secara pribadi dengan bahasa roh. Roh Kudus itu, saudara yang kasih Tuhan, membawa keluhan-keluhan saudara dan saya kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Dan selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat yang ke-27 di Roma 8 ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat saudara datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Allah menyelidiki hati nurani. Allah akan mengoreksi kehidupan saudara dan saya. Apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menegur, Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Coba perhatikan, coba pahami. Kadang-kadang mengapa kita mengalami sesak, mengalami batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, atau mengapa sakit kita nggak sembuh-sembuh? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Roh Allah bekerja membantu saudara dan saya sehingga saudara dan saya mengenali. Lalu saudara sadar, oh iya, aku perokok berat, aku tidak bisa mengendalikan makanan, aku tidak bisa mengelola keuangan, aku boros, aku kalau makan tidak enak nggak mau. Itu semua dikoreksi oleh Roh Kudus sehingga saudara dan saya sadar. Inilah yang diartikan dalam firman Tuhan itu, Allah menyelidiki hati nurani. Dan pada akhirnya Tuhan membawa saudara sadar. Setelah melalui proses yang panjang, uang saudara-saudara habiskan untuk membayar dokter dan untuk membayar rumah sakit. Saudara di dalam tidak bisa mengelola keuangan sehingga saudara harus besar pasak daripada siang, besar pasak daripada tiang, harus gali lubang tutup lubang. Roh Kudus menyelidiki hati nurani sehingga saudara sadar. Dan saat itulah saudara mulai bijaksana, mulai hidup berhemat. Saat itulah saudara mulai belajar menguasai diri dalam mengelola keuangan, menguasai diri juga di dalam makan dan minum. Dan saat itulah, setelah melalui proses yang panjang yang diizinkan oleh Roh Kudus, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, membuat saudara dan saya sadar. Dan saat itulah, percayalah, Roh Kudus yang mengetahui kelemahan-kelemahan saudara. Roh Kudus membantu segala kelemahan-kelemahan saudara. Roh Kudus, Allah yang menyelidiki hati nurani akan mengoreksi kehidupan saudara dan saya. Pada akhirnya membentuk saudara dan saya keluar daripada permasalahan-permasalahan. Saudara dan saya bebas dari masalah keuangan. Bukan hanya daripada kuasa Tuhan saja. Kuasa Tuhan pasti bekerja. Tapi apa? Saudara dan saya pun ikut diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya menjadi bijaksana menjalani hidup, mengelola keuangan dengan baik, mengelola tubuh dengan baik, mengelola pikiran dengan baik, sehingga saudara sehat, rohani saudara dibuat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa itu adalah Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Tuhan akan menolong saudara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan saudara semuanya. Di mana kelemahan-kelemahan itulah yang membawa saudara kepada persoalan yang berat,
Kelemahan-kelemahan itulah yang membawa saudara dan saya menghadapi jalan buntu. Roh Kudus membantu saudara dan saya. Roh Kudus menyelidiki hati nurani saudara dan saya, sehingga Tuhan membuat saudara dan saya sadar. Dan pada akhirnya saudara dan saya boleh hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Disitulah kemenangan, lebih dari kemenangan, berkat demi berkat akan menjadi milik saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga melalui Roh Kudus-Mu, Roh yang membantu segala kelemahan-kelemahan kami, sehingga oleh Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Sebentar kami hendak menerima tubuh dan darah-Mu untuk menghormati, untuk mengingat akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami. Berkati kami semua, berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasihan dari Tuhan, siapkan roti. Roti ini adalah melambangkan tubuh Yesus yang telah tercapit-capit, yang tercurah darahnya untuk menebus saudara dan saya. Dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudahkah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bersama-sama kita makan. Kita mengambil cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudahkah saudara percaya bahwa yang cawan yang kita pegang ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengingat akan penderitaan-Mu, kematian-Mu sampai kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah oleh kuasa darah-Mu, Engkau membawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak meninggal, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan dunia ini ya Tuhan, yang saya saat ini bekerja keras berdaya upaya agar corona ini bisa diatasi dengan baik, ditemukan obatnya, dan kami semua boleh mengalami hal-hal yang lebih baik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam situasi yang sulit. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Buka kedua tangan saudara menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kasih dan cintanya memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu